ini sebenarnya dengan diizinkan Mbah hadir di sini oleh guru kami Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana terkait apa yang akan saya tanyakan, mungkin Mbah sedikit mengerti dan mungkin bisa menjelaskan kepada kami terkait sosok manusia. Di alam manusia itu ada yang namanya manusia yang memiliki gelar mursyid atau pemimpin. Di dalam suatu organisasi di Indonesia ini khususnya banyak, Mbak. Kalau menurut Mbak sendiri, sebenarnya mursyid itu yang seperti apa, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Para Pejabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada pejabat jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, mengikuti perjalanan kami, mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur para pejabat jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya temani sama Mas Yudi. Dan insyaallah hari ini kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib terkait sebuah fenomena ataupun bencana alam, pertanda alam. Nanti melakukan yang seperti biasa kita lakukan, yaitu melihat dari sudut pandang gaib terkait situasi dan kondisi yang terjadi di dunia ini. Ini ada beberapa pertanyaan, permintaan juga terkait video edukasi kali ini. Mungkin ini sedikit sensitif ya, cuman akan kami coba tidak keluar batasan-batasan, tetap akan coba kami kontrol terkait salah satu yang akan kita lihat dengan cara mediumisasi, yaitu melihat dari sudut pandang gaib. Manusia yang bergelar atau manusia yang memiliki gelar pada umumnya, yaitu tentang mursyid. Nah, ini banyak sekali yang menanyakan, melihat, karena banyak sekali di Indonesia orang yang bergelar mursyid gitu. Mursyid itu mungkin ada yang sudah paham terkait mursyid itu siapa apa dan bagaimana cara mendapatkan gelar mursyid, atau memang harus begini ataukah memang ada partainya, ataukah memang harus keturunan. Nah, nanti kita akan mencoba berdialog dengan bangsa jin yang mengetahui tentang mursyid itu yang benar, itu yang seperti apa. Karena ini menjadi pengalaman juga itu untuk semuanya ya, terkait banyak saudara-saudara kita di luar sana yang ingin memiliki ingin bertemu atau ingin memiliki guru yang benar-benar mursyid itu benar menurut Allah, bukan benar menurut manusia. Apakah gelar mursyid itu harus pengikutnya banyak, ataukah harus mengikuti partai atau apa? Nah, nanti kita tanyakan itu semuanya. Kemarin kita juga ke daerah Jawa Tengah kan, melihat ya, kita melihat sendiri ya, banyak sekali ini ya tentang sosok mursyid itu lebih dari 40 dalam satu ini ya, yang menyatakan dirinya itu sebagai mursyid. Cuman perlu ditekankan sekali lagi dalam video kali ini, bukan arti atau bukan kami maksud untuk menyalahkan atau membenarkan. Ini hanya sebagai opsi atau pilihan saja. Setelah itu kami serahkan kepada kalian semua, kami serahkan kepada pendapat, pemahaman masing-masing. Bukan harus bukan harus membenarkan atau menyalahkan, tapi ini sebagai opsi atau pilihan agar kita memiliki pemahaman yang lebih gitu. Dan semoga video ini bermanfaat untuk semua, wabil khusus para guru-guru ataupun semua manusia yang memiliki gelar mursyid. Mohon maaf sebelumnya, bukan kami memaksud ataupun menyinggung ataupun istilahnya menyalahkan atau membenarkan, bukan, tapi kami ingin melihat dari sudut pandang gaib terkait sosok gelar manusia yang memiliki gelar mursyid.
Oke, mungkin ya nanti untuk sedulur pada masyarakat bahwasanya nanti kita berdialog dan Bang Seksin harus disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja agar kita bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mas Yudi udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumlah kami sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk memandangnya dan ruangan itu masuk orang-orang yang menonton video ini semua terkena tidak ada efek dari media sosial berbangga dan serta organisasi ini selesai tentang dari sang yang nur cahaya sembilan pada lagi tidak bisa ditembus oleh pasukan gajah ataupun pasukan yang ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya tertentang. Jika memaksa masuk otomatis akan hancur tersebut menjadi debu terkurung ke bumi api 10 hingga hari kiamat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang diizinkan oleh beliau, yang diizinkan oleh sang yang nur cahaya nirwana, yang sudah menjadi pengikut sang yang nur cahaya nirwana. Saya mohon hadir yang bisa menjelaskan tentang manusia yang memiliki gelar mursyid, yang bisa menjelaskan itu, yang bisa dimengerti oleh bahasa manusia, yang bisa dimengerti oleh kami. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh Madi untuk semua energi di sekitar netral, tidak ada penyusup. Menyinkronkan dengan jasad dan rohani. Energinya tidak melukai jasad dan rohani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sebelumnya. Siapa ini yang diizinkan hadir? Dari golongan apa? Saya yang diizinkan untuk hadir di sini. Alhamdulillah, iya, terima kasih atas kesediaan Anda hadir ke sini, memberikan waktu datang ke sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan beribu maaf sebelumnya kalau kami tidak sopan dalam menghadirkan. Kalau boleh tahu, siapa Anda? Saya tidak ingin menyebutkan nama saya. Oh iya, tidak apa-apa. Cukup saja saya hadir sekarang ini, itu sudah cukup. Iya, alhamdulillah. Tapi saya manggilnya Mbak atau siapa ya? Silahkan panggil nama saya. Saya terima dengan hati yang ikhlas. Oh, Mbah gitu ya. Iya. Ya, mohon maaf Mbak. Kalau boleh tahu, sebenarnya Mbah ini sebelum didatangkan ke sini, diizinkan ke sini, Mbah berada di mana? Saya sedang bertugas. Sedang bertugas? Ya, di suatu tempat. Oh, apa saya mengganggu tugas Mbah ini? Karena saya sudah diizinkan, ya tidak mengganggu. Oh, iya, terima kasih Mbak. Karena sudah ada yang mewakili. Oh, alhamdulillah. Iya. Apa boleh Mbak bercerita kepada kami terkait Mbak sendiri
Tugasnya seperti apa? Saya bertugas untuk mengatur jin-jin yang ditugaskan di suatu wilayah tertentu. Semua jin muslim? Apa termasuk jin fasik juga? Ya, Jadi baik muslim ataupun fasik itu, selama fasik itu mau menuruti perintah, maka saya itu. berarti di alam jin juga ada koordinator istilahnya ya? Ada yang mengatur kamu ini itu ya? Ya, Iya. Kalau pengalaman Mbah, jin mana yang paling susah diatur? yaitu raja jin itu. Raja jin, malah raja jin ya? Ya kan dia kan raja ya, Wah. Oh, jadi dia merasa nggak bisa diatur gitu ya? Iya, kan dia kan raja. Sama seperti itu. Oh. Ya nggak apa-apa, Ya. yang pentingnya itu masih mau melaksanakan. Tapi seumpama kalau bangsa jin, nah kami di sini sering kedatangan manusia ya, istilahnya dari golongan manusia yang datang ke sini sakit dan sakitnya aneh-aneh. Ternyata ada dari golongan jin juga. Itu apa memang sudah diatur seperti itu, Mbak? Beda lagi? Beda lagi. Kalau saya kan tugas khusus dari beliau. Oh, jadi itu ada ranahnya yang berbeda gitu ya? Beda lagi. Itu di luar kekuasaan kami. Kami hanya yang bertugas untuk membantu perjuangan beliau. Oh, iya. Jadi beda jalur bangsa jin yang istilahnya bersekutu dengan manusia ya? Oh, itu beda lagi ya. Itu juga jangan-jangan mereka ada koordinatornya juga, Mbak? Ya sama. Sama juga? Iya, semua itu di bawah Astagfirullah. Iya. Kadang kalau dipikir-pikir ternyata alam jin dan manusia itu nggak ada bedanya ya? Ya sama saja. Sama saja, cuman beda bentuk fisiknya gitu ya? Sama alamnya ya? Oh, iya. Semuanya juga ada tingkatannya masing-masing. Ada tingkatannya juga? Ya sama seperti manusia. Ada yang miskin, ada yang kaya manusia ya? Seperti itu. Ada pangkat-pangkat masing-masing dari rendah sampai tinggi. Sama seperti itu. Iya. Kan banyak bangsa jin ke alam manusia. Iya, itu kalau bangsa jin masuk ke alam manusia kan itu sudah biasa. Terus bangsa jin bisa bersekutu dengan manusia. Akhirnya bangsa jin ini bekerja sama manusia. Jin ini mau menuruti perintah manusia itu. Ya kalau dia ditaklukkan ya bisa. Oh. Karena dia juga takut sama takut binasa. Dia kalau dia tidak menurut, dia akan dibinasakan sama yang menaklukkan itu. Seperti itu. Oh, jadi bangsa jin kalau ditaklukkan itu nanti nurut gitu ya? Iya, karena dia juga takut. Karena kan sistem mereka itu siapa yang terkuat, Dia jadi penguasa. adalah penguasanya. Hukum rimba lah istilahnya ya kalau dalam manusia. Itu. Oh, iya. Tapi kalau keilmuan di alam jin dengan keilmuan di manusia kan berbeda. Tapi manusia itu bisa memiliki ilmu di alam jin juga. Bisa ya. Cuman ya itu sayangnya manusia nggak bisa ngeliat jin. Ya ada yang bisa. Jin gampang pasti melihat manusia gitu. Ya itu sudah ketentuannya dari sana. Dari sana ya, takdir ya. Iya. Allah. Jadi banyak sekali yang ingin saya tanyakan sebenarnya terkait alam jin. Banyak yang kami tidak ketahui. Cuman ini sebagai wawasan saja, Mbak. Tidak apa-apa ya, Mbak. Apa? Iya. Ada koordinator bangsa jin. Aduh. Allahu Akbar. Jangan-jangan di dalam mereka ada partai juga, Demokrat, PDI, segala macam itu. Ya, enggak seperti itu. Oh, enggak. Takutnya ada pemilihan gitu. Yang membedakannya hanya tugas saja.
Oh, yang membedakan dan itu. pemimpin. Gitu. Iya. Takutnya ada pemilihan coblos. Iya, kalau pemilihan raja yang kuat tadi itu ya. Yang terkuat. Siapa yang kuat ya jadi raja Ya, gitu seperti di alam jin itu. Iya, Allah Akbar, subhanallah, itu ya semuanya yang kebesaran terkuat Allah. dan yang tertua itu yang utamakan. Yang terkuat dan yang tertua. Iya, yang tertua itu. Berarti kalau dipikir-pikir mereka masih memandang umur, berarti mereka masih menghormati ya, Ya. dari yang tertua ya. Iya, karena pengalaman dan ilmuannya lebih banyak. Oh, iya. Dan mereka yang tua-tua mengajari yang muda. Yang muda ya. Ya. Sama, berarti nggak jauh beda kayak manusia. Adabnya juga. Ada adabnya juga. Ada itu. Astagfirullahaladzim. Ya. Iya Mbah, ini sebenarnya dengan diizinkan Mbah hadir di sini oleh guru kami Sang Hyang Nurjahya Nirwana terkait apa yang akan saya tanyakan, mungkin Mbah sedikit mengerti dan mungkin bisa menjelaskan kepada kami terkait sosok manusia. Di alam manusia itu ada yang namanya manusia yang memiliki gelar mursyid atau pemimpin. Di dalam suatu organisasi di Indonesia ini khususnya banyak Mbak. Kalau menurut Mbak sendiri sebenarnya mursyid itu yang seperti apa Mbak? Ini adalah suatu masalah yang rumit. Masalah yang rumit. Ya, tapi mudah dijelaskan. Nah ini saya nggak ngerti, coba rumit tapi mudah dijelaskan. Itu makanya, walaupun dijelaskan pun tetap rumit. Tetap rumit. Ya, Kenapa Mbak? Manusia biasa. Rumit untuk manusia maksudnya? kayak sulit kita mengerti begitu. Hanya yang diberi petunjuk saja oleh Allah. Itu masalah. Yang bisa memahami dan Yang bisa memahami dan menemuinya itu. yang menemui benar-benar mursyid yang benar gitu. Ya, Oh Akbar. Ya berarti ya ini hubungan manusia dengan Tuhan itu harus dijaga agar Allah memberikan petunjuk dan hidayah menuntun orang itu kepada ya. guru mursyid itu ya. Ya. Allah. Apa tidak ada ciri-ciri khusus kalau dari penglihatan Mbah atau dari penglihatan bangsa jin itu? Ya kalau dari secara goib bisa terlihat tentunya bisa, tapi bisa. secara nyata itu sulit karena sama seperti kita waktu hidup. Yang hidup itu sama. Sama seperti manusia. Iya, karena manusia yang mursyid itu ya sama. Sama. Ya, pakaian, makan, sama kalau semua sama, tingkah laku semuanya sama ya. Sama rata gitu, sama saja seperti manusia umum lainnya. Tidak ada yang istilahnya Ya, ini tapi ya. kalau secara goibnya itu baru dapat dilihat. Kalau mungkin kalau bangsa jin itu melihatnya itu dia tuh karena ada cahaya yang besar, akhirnya dia itu tidak mampu untuk menatapnya. Oh jadi cahaya maksudnya. Ya, Maksudnya sosok manusia itu memiliki cahaya. ya pasti. Dan manusia itu bukan sembarang manusia. Itu pilihan Allah Subhanallah ta'ala. Ya. melalui sidang para aulia yang dipimpin langsung oleh Rasulullah dalam bentuk ruh. Subhanallah. Allahu Akbar. Itu adalah manusia pilihan dari sekian miliar, bahkan tidak satu zaman masa itu akan terpilih gitu. Bukan 1 tahun, 2 tahun, itu 3 tahun, itu akan terpilih kembali. Itu satu masa, satu waktu baru akan ada lagi manusia pilihan itu yang disebut mursyid itu.
Subhanallah. Dan beliau itu adalah wakil dari Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah meninggal dunia. Iya. Nah, tapi beliau itu amat sangat cinta kepada umatnya. Ya, jadi beliau tetap menjaga umatnya walaupun jasad dan ruhnya sudah terlepas atau yang disebut sudah wafat. Walaupun beliau sudah wafat, beliau tetap menjaga dan memperhatikan seluruh umatnya. Karena beliau berada di alam yang lain, maka beliau butuh untuk menyambungkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu kepada umat manusia, butuh perantara manusia. Nah, manusia itulah yang dipilih nanti sebagai penyambungnya Rasulullah. Oh, subhanallah. Seperti itu. Nah, manusia itulah manusia pilihan, itu disebut mursyid, penjambung lisan dari Rasulullah tatkala Rasulullah setelah wafat itu. Jadi untuk menyambungkannya harus yang menggunakan jasad, artinya yang masih hidup. Ya, yang masih hidup. Tutup. Allah, kok merinding semua ini saya. Astagfirullahaladzim. Allah. Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia. Apapun saja, walaupun dia itu pemahamannya melebihi dari seluruh manusia, tetap dia itu selalu bermusyawarah. Maka tatkala akan dipilihnya satu manusia itu, maka Rasulullah mengumpulkan seluruh aulia, kekasih seluruh dunia, meminta pendapat kepada mereka, apakah ini pantas dia itu untuk dijadikan penyambung lisan dari Rasulullah. Manusia yang hidup itu begitu dimusyawarahkan, itu yang dinamakan sidang aulia. Di mana ya? Di atas laut sana. Sama seperti waris, ahli waris. Sidang aulia, musyawarah itu masih dilakukan ya? Ya. Itu salah satu akhlak beliau yang paling mulia, itu seperti itu, selalu bermusyawarah, baik beliau masih hidup walaupun beliau pun setelah meninggal atau wafat itu tetap bermusyawarah. Padahal tanpa perlu bersuara pun beliau sudah memiliki keilmuan, pemahaman yang lebih dari yang lain. Iya, cuman karena ini beliau ini ya, subhanallah, Allah Akbar. Berarti sidang aulia itu memang ada, dan di sidang aulia itu memang hadirnya Rasulullah dan para aulia. Ya, dihadirkannya semuanya di situ, seluruh aulia-aulia untuk mengangkat seorang manusia yang masih hidup di bumi untuk menjadi penyambung lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan yang mendapatkan penyampaian itu umat Rasulullah yang masih hidup. Iya. Jadi yang masih hidup, yang masih hidup ya. Yang masih ada jasadnya. Iya. Ya, seperti itu. Iya. Cuman kalau dipikir-pikir, Mbak, seumpama di luar sana ingin menemukan sosok manusia yang memang benar diangkat oleh sidang aulia, diangkat oleh Rasulullah menjadi seorang mursyid. Ini kalau orang yang awam, contohnya kayak saya pribadi, itu langkahnya harus bagaimana, Mbak? Maksudnya agar benar-benar ditemukan, karena di Indonesia ini banyak sekali mursyid. Tapi alhamdulillah kalau banyak mursyid di Indonesia, saya bersyukur. Semoga itu memang mursyid semua gitu. Ya, amin. Itu biar tidak
Berarti kan banyak orang yang istilahnya manusia yang dipilih oleh Allah di Indonesia ini. Ya itu saya katakan mudah dijelaskan tapi rumit sekali. Tapi rumit untuk dilaksanakan. Astagfirullah. Rumitnya ini tadi dijelasin itu saya agak mengerti, cuman kalau yang rumitnya itu bagaimana, Mbak? Ya itu cara menemukannya bagaimana. Kita kadang keingin bertemu tapi tidak bisa bertemu karena tidak ada izin dan kehendak dari Allah sehingga dia tidak bertemu walaupun dia tahu dan ingin ketemu mursyid yang sejati itu bagaimana. Seperti itu. Tapi ada juga orang itu karena tulus ikhlas beribadah kepada Allah dan selalu meminta bimbingan dari Allah dan petunjuknya, hanya berjalan mengalir saja. Dia bertemu ya sendirinya. Itu yang enak seperti itu. Itu makanya sangat rumit sekali. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau yang manusia yang mengaku sebagai mursyid itu gimana hukumnya, Mbak? Maksudnya ada apa enggak gitu? Ya kalau yang mengaku semuanya juga ada. Jangankan manusia, iblis aja kok mengaku. Jangankan iblis, jin-jin yang cerek kecil itu tuh yang pinggir jalan juga bisa mengaku. Kalau mengaku itu Allahu Akbar. kalau mengaku semuanya bisa. Nah, Ya itu, kalau mengaku itu kan bisa aku kan siapa saja, bukan hanya manusia. iya. Jin pun bisa, iblis pun bisa, bahkan kelas-kelas bawah dari jin saja sudah bisa untuk mengaku-ngaku. Kalau mengaku-ngaku, Kalau mengaku ya. Cuman bahayanya, tapi kalau menurut Mbah di Indonesia ini ada nggak yang mengaku sebagai mursyid? kalau saya lihat dari fenomena sekarang ya banyak sih yang mengaku-ngaku. Banyak. Astagfirullahaladzim. Jadi yang asli itu cuma segelintir aja. Kalau sekarang itu yang asli itu hanya bisa dihitung oleh jari. Asli itu hanya bisa dihitung oleh jari saja sebetulnya. Asli muslim. Yang asli Iya, memang benar beliau itu. seluruh jagat alam raya ini ya, saat ini hanya bisa dihitung oleh jari. Coba bayangin, benar kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani, mencari mursyid itu bagaikan mencari jarum dalam jeram. Nah itu makanya rumit saya bilang. Tapi banyak yang disamakan, yang istilahnya mengaku. Iya, apalagi belum ketemu sama yang mengaku-ngaku kan. Aduh, ini yang repot. Kalau seumpama saya pencarian, akhirnya bertemu oleh manusia dan manusia itu pengikutnya banyak dan dia memang terkenal gelarnya mursyid, apa itu sudah menjamin? Ya, tidak juga. Kan banyak pengikutnya. Banyak itu bukan jaminan seseorang untuk menjadi mursyid. Bisa saja dia itu mursyid tapi murid sedikit, itu juga bisa. Hanya beberapa orang saja seperti itu. Tapi orang-orang itu berkualitas, baik keilmuan, keimanannya kepada Allah ya, dari hasil ajaran mursyid itu, sehingga orang murid-muridnya itu bisa menyebarkan secara luas. Seperti itu. Jadi bukan jaminan ya. bahwa jemaahnya banyak itu adalah dia mursyid. Ya begini saja, kalau kamu pengamal toriko dan sudah bertemu mursyid, ajarkan saja toriko itu. Kalau bukan mursyid ya jangan ngaku-ngaku mursyid. Tapi kalau kamu sudah mengaku-ngaku mursyid, berarti kamu itu sudah terjerat oleh bisikan iblis. Sama aja ya. Ngaku-ngaku itu repotnya di situ. Yang tadinya benar ajaran kamu itu, maka kamu itu sudah disesatkan karena sudah mengaku-ngaku mursyid. Iya. Jadi bukan ajarannya saja yang dilihat. Gitu, keasliannya mursyid itu pun harus dipertanggungjawabkan Sampai akhirat nanti. ya. Iya. Ya kalau kamu itu orang bertoriko
apapun itu thariqahnya dan menemukan mursyid asli. Kalau kamu bukan mursyid, jangan mengaku mursyid, tapi cukup ajarkan saja gitu ya. Iya, kamu itu adalah penjambung dari mursyid. Iya, benar. Dan mursyid itu penjambungnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tapi kalau sudah ranahnya masuk ke mengaku-ngaku, berarti kamu sudah terjebak itu ke dalam tipu daya iblis. Iya. Ya, kalau sudah masuk ke mereka, berarti kamu itu ikut mereka, bukan ikut Rasulullah. Ikut iblis. Ya, Oh, berarti dijerat ditipu daya sama iblis itu sih ya. seperti yang kalau pengikutnya banyak. ya iya, tergantung supir yang bawanya itu. Supir. Iya, dia kan yang mengeladikannya. Orang itu, kalau jemaah itu pengikutnya. Pengikutnya ngikut kalau supirnya masuk jurang. Otomatis. Astagfirullahaladzim. Semuanya masuk. Kasihan nggak tuh kalau sumpama, kan kita yang nggak tahu. Iya. Ya itu dia, makanya saya katakan rumit. Iya ya, astagfirullah. Sulit seperti itu. Rumit. Jangankan yang nggak mencari, yang mencari aja masih sering salah ya. Yang nggak mau, apalagi yang nggak mau mencari. Gitu. Iya, tapi kadang yang tidak mencari karena Malah ketemu. bukan sulit juga. Jadi sebagaimana kita itu. Astagfirullahaladzim. Iya. Berarti semuanya atas, ya semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya, mungkin hanya ya, selalu berlindunglah kepada Allah. Iya. Kita itu minta dijalankan, minta berada di jalan yang lurus, Amin. Iya. yang diridhoi oleh Allah selalu. Iya. Hanya itu sajalah. Subhanallah. Iya Mbah. Subhanallah. Terima kasih. Ya kalau bagi yang sudah menemukan mursyid Iya. Gimana? asli di jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi istiqomahkan Amin ya, insya Allah. dan disyukuri dengan menjalani seluruh amalia apapun saja itu disyukuri. Iya, insya Allah. Seperti itu berarti manusia itu sudah akan diberikan kebaikan oleh Allah. Subhanallah. Allahu Ciri-ciri Akbar. Ya. mursyid sejati itu seperti apa? Tadi kalau dilihat ciri-cirinya, kalau di dalam jin orang itu memiliki cahaya. Tapi setingkatkan secara lahiriah seperti yang Rasulullah. Ya macam-macam. Macam-macam. Ada yang seperti ulama, Ada seperti ulang. ya macam-macam lah. Iya iya. Jadi ya Rumit lah ya. Iya, itu. Bener. Iya. Ini persoalan rumit, pertanyaan rumit, request rumit, dan ini sensitif. Iya, cuman ya saya juga ya semoga sih ini menjadi banyak pembelajarannya ya Mbah yang bisa diambil ya, bukan dalam arti maksud menyalahkan ABC atau membenarkan itu, bukan ya Mbah. ya Kan sudut pandang Mbah seperti itu. Tapi Mbah, satu Mbah pertanyaan Mbah. Mbah kan tadi bilang mursyid yang benar, mursyid yang memang diangkat lewat sidang para aulia yang dipimpin oleh Rasulullah dan para aulia, itu manusia kalau di alam gaib terlihat memiliki cahaya. Apa di Indonesia ada Mbah? insya Allah ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya. Iya, terima kasih Mbah sebelumnya pesan-pesannya. Semoga kami bisa istiqomah menjalankan perintah dari guru kami sampai akhir hayat kami, dan semoga kami bisa menebarkan kebaikan seperti yang tadi disarankan oleh Mbah ya. Jangan sampai mengaku menjadi mursyid. Kalau untuk mengajarkannya saja silakan. Ini bahaya kita nanti dibisikin mursyid jahri. Wah bahaya itu ya. Subhanallah Mbah, terima kasih mengingatkan saya, mengingatkan kami semua agar kami tetap istiqomah di jalan guru kami, dan semoga suatu saat kita bisa bertemu di tempat yang baik. Tempat itu mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Mbah, mungkin itu saja. Ada pesan lagi nggak buat kami Mbah? Tidak kan?
monggo silakan Mas, monggo dilanjutkan tugasnya. Mohon maaf kami mengganggu tugas Mbak, dan saya ucapkan banyak terima kasih sudah menyempatkan waktu ke sini Mbak. Saya permisi dulu Monggo pada silakan. kalian semua. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi otomatis tertutup kembali. Allah. Belum dibuka ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya ya rumit, ya sensitif terkait video ini ya. Cuman tadi sudah saya dari awal saya sampaikan ini dari sudut pandang gaib, bukan bukan harus diyakini kebenarannya, cuman sebagai opsi atau pilihan untuk kita semua menimbang bagaimana kita menemukan guru yang sejati, membimbing kita, yang bisa membimbing dunia sampai akhirat. Nah, itu yang menjadi opsi pilihan itu. Dan semoga sedulur pada masyarakat jagat ataupun semua di luar sana yang menonton video ini yang sedang mencari guru sejati, semoga ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah apapun. Jadi intinya sering beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, minta petunjuk sama Allah agar ditemukan benar-benar oleh guru yang sejati. Ya mungkin nanti diputar ulang aja videonya, pesan-pesannya sangat luar biasa, sangat banyak, dan semoga semakin mendengarkan, semoga memiliki pemahaman yang baru dan bermanfaat. Mungkin itu saja, mohon maaf kalau ada salah kata. Akhir kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.